Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fakta Islam yang dirahmati Allah, ada sebuah video dari Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan bahwa apabila seseorang tengah makan sahur dan tiba-tiba terdengar azan subuh, maka diperbolehkan melanjutkan makan atau minum sampai selesai. Beliau mendasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Jika seorang dari kalian mendengar azan sedang wadah yang ada makanan di tangannya, maka jangan diletakkan hingga menunaikan hajatnya. Hadis riwayat Hakim. Sahabat, coba kita simak dulu apa yang beliau katakan. Hadis yang jelas, hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring, ya. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia nih. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Karena memang Nabi SAW bilang, Nabi dulu punya dua orang muadzin. Ada Ibnu Umm Maktum, ada Bilal, gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Ibnu Umm Maktum azan, makan saja. Kalau kalian dengarkan Bilal, sudah azan subuh, berhentilah, gitu kan. Berarti azan itu masih boleh, gitu kan. Sahabat Fakta Islam, tolong untuk disimak sampai selesai, biar tidak ada salah paham di antara kita, dan semoga puasa sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah benar demikian? Apakah maksud dari hadis di atas seperti yang dijelaskan oleh Ustadz tersebut? Coba kita lihat beberapa referensi dari kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang maksud dari hadis di atas. Pertama, Al-Baihaqi dalam kitab Al-Kubra mengatakan, "Wa hadza in sahha fa huwa mahmulun 'inda awami ahli al-'ilmi ala annahu sallallahu alaihi wasallam alima annal munadiya kana yunadi qabla tulu'il fajri bihaitsu yaqa'u syurbuhu qabla tulu'il fajri." Artinya, jika hadis ini sahih, maka dipahami oleh mayoritas ulama bahwa Nabi SAW mengetahui bahwa muadzin mengumandangkan azan sebelum terbit fajar atau subuh, yang mana beliau minum mendekati terbitnya fajar. Yang kedua, dalam kitab Mirqatus Su'ud, Al-Khattabi mengatakan, qala Al-Khattabi hadza ala qawlihi inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Al-Khattabi berkata, hadis ini berkaitan dengan sabdanya, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di waktu malam, maka makan dan minumlah kalian sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan azan. Terkait dengan sahur, dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran surat Al-Baqarah 187. Dari referensi di atas dapat kita simpulkan penjelasan para ulama mengenai hadis tersebut di atas, yaitu pendapat pertama, azan itu terjadi sebelum subuh dan Rasulullah mengetahuinya sehingga memperbolehkan bagi yang di tangannya masih ada makanan atau minuman untuk menyelesaikannya. Pendapat kedua, azan yang dimaksud dalam hadis itu adalah azan Bilal, yaitu azan awal, sehingga masih cukup waktu untuk menyelesaikan makan dan minum sahur. Jadi, tidak benar bahwa ketika azan sudah berkumandang, kita masih diperbolehkan untuk melanjutkan atau menyelesaikan makan sahur. Hendaknya lah kita berhenti total sebagaimana yang dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Idza tala'al fajru wa fihi ta'amun falyalfithu fa in lafazahu sahha shaumuhu fa in ibtala'ahu aftara.
Jika fajar terbit dan di dalam mulut terdapat makanan, maka muntahkanlah. Jika makanan tersebut dimuntahkan, maka puasanya sah. Jika terus ditelan, batallah puasanya. Al-Majmu' jilid 6 halaman 308. Sahabat ini yang terakhir sangat penting, yaitu peringatan. Adzan subuh yang terjadi di negara kita sudah diberi waktu tambahan beberapa menit, sehingga ketika adzan dikumandangkan, maka awal waktu subuh beberapa menit yang lalu. Maka kalau nekat masih terus makan, potensi puasanya tidak sah dan harus qadha setelah Ramadan. Oleh karena itu, untuk lebih berhati-hati, hendaknya lah kita stop makan dan minum ketika waktu imsak datang, yaitu sekitar 10 menit sebelum subuh. Demikian dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.